Bisa dimulai, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Iya, sama-sama, Bu. Bisa share screen, Bu? Iya, Pak. Nah, oke, sudah kelihatan ya, Bu? Sudah kelihatan, Pak? Ibu? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Yuda. Mungkin salam kenal dulu Bu Septina Ningsih. Salam kenal ya Bu. Iya, Bu. Belum pernah jumpa. Salam kenal juga buat ibu-ibu panti. Benar ya ibu-ibu ya? Boleh kakak-kakak juga, Bu En. Oh, boleh kakak-kakak juga, mbak-mbak ya. Iya. Ya, kalau Bu Jessica mas saya sudah Iya, kenal kakak-kakak, ya, Bu. familiar. Pak Yuda juga, Bu Refni gitu ya. Baik, izin saya duluan memberikan apa ya, sedikit informasi, mungkin sifatnya sharing aja kita ya, mbak-mbak atau mungkin ibu-ibu. Mungkin kalau ada yang keliru mungkin Bu Septina bisa diluruskan. Baik. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya EN Husana. Ya, seperti yang disampaikan Pak Yuda, saya itu mengajar di Prodi Bidan. Nah, kebetulan saya sudah berkeluarga dan saya sudah mempunyai 3 orang putri. Gitu. Oke, baik kita cerita sedikit tentang konsep tumbuh kembang anak. Nah, mungkin pendahuluan dulu ya. Jadi masa depan suatu bangsa itu tergantung pada keberhasilan anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Nah, tentunya juga terkhususnya itu buat orang tua ya, pengennya anaknya itu optimal dalam berbagai hal. Nah, terutama dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, tentunya nutrisi yang baik dan yang cukup, status kesehatan yang baik, pengasuhan yang benar, dan stimulasi yang tepat sesuai dengan umurnya, ya, di periode ini akan membantu anak untuk tumbuh sehat dan mampu mencapai kemampuan yang optimal. Nah, sekarang kita cerita dulu, ya, kita tahu dulu pertumbuhan itu apa. Nah, pertumbuhan itu bertambahnya, ya, ukuran fisik, struktur tubuh, sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Nah, kira-kira ini contohnya apa ini, Mbak-mbak, ibu-ibu? Pertumbuhan. Ada yang tahu? Sebenarnya kita tahu ya, cuma kalau ditanya apa itu? Gitu. Apa ya? Gitu. Tapi setelah di ini kan, oh itu ternyata gitu. Kira-kira ada yang tahu mbak-mbaknya atau ibu-ibunya? Ada? Oke, jadi pertumbuhan di sini yang bisa diukur dengan panjang dan berat itu seperti berat badan. Ya Mbak-mbak ya, ibu-ibu, berat badan bayinya, berat badan anaknya, lingkar kepala, ya, kemudian panjang badan, tinggi badan. Nah, itu yang diinikan dengan pertumbuhan. Nah, mungkin dilihat dari gambar slide saya yang tadinya bayinya kecil ya, terus sudah mulai besar. Nah, kemudian semakin besar dan semakin tinggi dan besar. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Selanjutnya, nih,
Nah, pertumbuhan itu berbarengan dengan perkembangan. Kalau yang dimaksudkan dengan perkembangan, bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, jadi perkembangan itu di sini mungkin contohnya kita bisa lihat di gambar yang tadinya 0 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, 1 bulan sudah mulai bagaimana, 2 bulan sudah seperti apa, 3 bulan sudah pintar apa. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu perbedaannya kita sudah dapat melihatnya. Ya, Mbak-mbak ya, Ibu-ibu. Iya, Bu. Iya. Di sini mbak-mbaknya atau ibu-ibunya sudah ada yang punya baby? Sudah ada yang berkeluarga? Belum. Belum ya? Mudah-mudahan disegerakan. Kalau belum halal, segera dia halal. Kalau belum punya baby, segera punya baby. Cocok doanya? Oke. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu, ada faktor yang dari dalam dan ada faktor yang dari luar. Nah, faktor yang dari dalam itu ada yang termasuk dalam kategori ras, keluarga, umur, jenis kelamin, dan genetik. Nah, itu berasal dari bayinya sendiri atau anaknya sendiri. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, di sini ada faktor prenatal, kemudian faktor persalinan, dan faktor pasca persalinan. Nah, selanjutnya, nih, aspek apa sajakah yang perlu dipantau dalam pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama itu adalah gerak kasar. Gerak kasar ini aspek yang berhubungan dengan apa ya, sikap atau pergerakan. Nah, kemudian kalau gerak halus itu aspek yang berhubungan dengan apa ya kalau gerak halus? Contohnya gini, kalau yang untuk gerak halus itu dia lebih menggunakan otot-otot polos, otot-otot halus ya. Nah, kemudian kalau untuk yang sosialisasi dan kemandirian ini adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk bersosialisasi dan mandiri. Nah, kemudian ada kemampuan bicara dan bahasa. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak dalam merespon ya dengan menggunakan bahasa. Nah, kemudian di sini mungkin bisa dilihat kali ya. Kira-kira kelihatan enggak tahapan perkembangan anak menurut umur? Kelihatan enggak Mbak-mbak, ibu-ibu? Ya, kalau tahapan perkembangan anak umur 0-3 bulan dia bisa apa? 3-6 bulan ya. Kalau di 3-6 bulan sudah bisa berbalik dan telungkup, telentang. Kelihatan slide saya bisa dibaca. Oke. Kemudian di umur 6-9 bulan dia sudah harusnya bisa duduk ya, duduk sendiri, kemudian belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan, kemudian memungut 2 benda ya, masing-masing dipegang 1 atau mungkin dipegang bersamaan. Nah, ini adalah tahapan perkembangan anak menurut umurnya. Kemudian di umur 12-18 bulan berdiri sendiri tanpa berpegangan. Ya, bahkan sudah ada yang bisa berjalan. Nah, berjalan itu sudah 5 langkah, kemudian bisa memanggil ayah, mama, ya. Kemudian menyusun kubus, nah atau menyusun kotak. Nah, kemudian dia bisa memperlihatkan rasa cemburunya. Nah, oke. Ini ada yang untuk tahapan perkembangan di usia 18-24 bulan. Nah, dia sudah bisa bertepuk tangan, ya, melambai-lambai, menunjuk atau memungut benda kecil dengan ibu jarinya. Nah, kemudian meniru pekerjaan rumah. Nah, itu sudah di usia 18-24 bulan tahapan perkembangannya.
Nah, kemudian di usia 36 sampai 48 bulan itu sudah bisa melompat dengan kedua kakinya diangkat, menggambar garis lurus ya, menumpuk 8 buah kubus. Nah, ini tahapan-tahapan perkembangan pada bayi dan balita. Oke, ini ada umur 48 sampai 60 bulan. Kemudian umur 60 sampai 72 bulan. Nah, di sini dia sudah bisa mengenal warna nih. Di umur 60 sampai 72 bulan kira-kira berapa tahun ya Ibu-ibu ya? 5 tahun? 6 tahun? 5-6 tahun ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa gangguan ya, gangguan yang biasa terjadi di pertumbuhan dan perkembangan pada bayi balita. Nah, yang pertama itu gangguan bicara dan bahasa. Kemudian perawakan pendek, ada yang namanya sindrom Down ya. Kemudian ada gangguan autisme, retardasi mental, kemudian gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, ini adalah gangguan yang biasa terjadi pada bayi balita. Nah, untuk bisa tumbuh secara optimal, pertumbuhan dan perkembangan si bayi balita ini, nah tentu perlu adanya stimulasi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Ya, selain gizi, kesehatan, kemudian kasih sayang, stimulasi juga penting. Ya, stimulasi, apa itu stimulasi? Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak untuk anak umur 0 sampai 6 tahun agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada tiap kesempatan. Jadi stimulasi dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, kemudian stimulasi itu bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat, tentunya ayah, ibu, kemudian ada ibu pengganti ya atau mungkin ibu pengasuh di lingkungan masing-masing. Nah, jika terjadi kekurangan stimulasi atau anak tidak mendapat stimulasi, ini bisa menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, ya, dan tumbuh kembang ini bisa bersifat nanti menetap jika dibiarkan lama-kelamaan. Kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi terarah adalah kemampuan gerak kasar, halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Jadi, jika anak kita sudah kita berikan asuhan yang tepat, misalnya ya dari gizinya sudah kita penuhi, kemudian dari stimulasi yang sudah kita lakukan secara rutin ya dan kontinu. Nah, kemudian kita harus kita pantau. Bagaimana cara memantaunya? Nah, kita bawa bayi atau balita kita atau anak kita ke posyandu atau mungkin ke puskesmas. Nah, mungkin ibu-ibu atau mbak-mbaknya pernah lihat kartu KMS ya. Jadi yang kita lakukan, yang kita berikan kepada anak kita atau stimulasi yang kita berikan, itu kita lihat, kita nilai apakah yang kita lakukan itu sudah membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita atau tidak. Bagaimana cara melihatnya? Nah, jadi kalau anak bayi atau balita itu kita bawa ke posyandu. Kita lihat apakah pertumbuhannya sesuai dengan umurnya atau tahapan perkembangannya sesuai dengan umurnya atau tidak. Nah, jadi yang kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai pengasuh, kita berikan yang terbaik. Maksudnya berikan yang terbaik, kita berikan nutrisi yang cukup, ya, gizi yang seimbang, kemudian bervariasi. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhannya, kita berikan stimulasi kepada anak kita, kemudian kita lakukan evaluasi atau penilaian. Nah, jadi kalau hanya di stimulasi saja, kita tidak tahu hasilnya ya sama aja, kita tidak tahu apakah yang kita lakukan sudah mengoptimalkan atau belum dari
pertumbuhan atau perkembangan anak kita. Jadi dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kalau untuk pertumbuhan itu bisa kita lihat dari penggunaan kartu KMS. Mungkin Mbak pernah lihat kartu KMS? Pernah ya? Oke. Nah, kemudian mungkin kalau untuk yang deteksi dari perkembangan mungkin jarang ya. Jadi di sini kalau untuk yang perkembangan kita bisa menggunakan form KPSP namanya ya. Kita lihat dari form KPSP kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, kita lihat apa saja yang harusnya apa ya? Harusnya yang dimiliki atau yang dimampukan atau yang bisa ya anak kita. Nah, itu kita lihat harusnya di usia 6 bulan tahapan perkembangannya harusnya dia sudah bisa duduk sendiri atau mungkin sudah bisa apa ya, merangkak, tetapi kalau misalnya tidak dievaluasi, kita tidak tahu, jadinya masalah ini bisa menjadi gangguan yang menetap. Ini yang tidak kita harapkan, ya. Harapannya setelah kita evaluasi, kita nilai, kita bisa tahu secara dini apa yang menjadi permasalahan dari anak asuh atau anak kita. Nah, apa hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menstimulasi tumbuh kembang anak? Yang pertama, ya, stimulasi itu dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak itu tahu ya Bu ya, kalau kita benar-benar sayang atau benar-benar tulus ya, atau benar-benar bohongan. Nah, itu bisa tahu ya. Nah, karena anak-anak jujur. Nah, kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang baik kepada anak karena anak meniru tingkah laku orang terdekatnya. Jadi di masa ini, ya ini masa meniru. Jadi kita orang yang terdekat, kita orang tua, kita pengasuhnya, kita harus memberikan contoh yang terbaik. Kadang kita suka lupa ya, ya kadang menjawab pertanyaannya atau mungkin melihat tingkah lakunya yang membuat kita gerah ya, sampai kita bilang yang kita ucapkan itu belum tentu benar, bahkan salah. Nah, itu yang bisa terjadi di melekat pada dirinya. Jadi dia meniru kita, gitu. Kemudian berikanlah stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Ya, jadi jangan sampai di umur 3 tahun kita kasih stimulasinya untuk anak yang umur 2 tahun. Kemudian stimulasi dilakukan dengan anak diajak bermain, bernyanyi, bervariasi, ya, menyenangkan tanpa paksaan. Sebenarnya mungkin ini sudah sering kita lakukan ya, Mbak-mbak ya. Ayo kita nyanyi yuk, nyanyi potong bebek angsa, atau kita tiktokan yuk, gitu ya. Sering ya, cuma ini yang baru kita dengar, oh ternyata itu adalah salah satu stimulasi ternyata ya. Nah, kemudian ayo kita main lari-larian. Nah, itu juga salah satu stimulasi. Sebenarnya sudah sering kita lakukan ya. Kemudian lakukanlah stimulasi itu secara bertahap dan berkelanjutan. Jangan sampai mood-nya mbak-mbaknya hari ini tiktokan, besok enggak lagi. Besoknya nggak mau karena lagi putus cinta nih atau lagi dalam keadaan bete nih ya, jadi nggak mau ngapa-ngapain, mager, ya udah gitu, diem aja. Jadi nggak boleh, dia harus secara berkelanjutan ya. Nah, kemudian sesuai dengan umur anak tanpa ada paksaan. Jadi kalau misalnya TikToknya nggak sesuai dengan umurnya ya nggak usah ya. Kemudian, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana dan aman untuk anak. Mungkin kalau untuk alat bantu permainan sekarang kayaknya sudah susah ya carinya ya. Kalau dibeli di serba 6.000, sekali pakai itu jatuh, hancur. Ya, benar nggak Bu Septina? Bu Septina sudah punya keluarga, sudah punya anak belum? Alhamdulillah lagi si anak pertama nih. Lagi proses ya Bu? Mudah-mudahan sehat bayinya. Oke, kemudian gunakan alat bantu.
berikan kesempatan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan ya. Jadi jangan lari-lari, anak laki-laki, anak perempuan nggak boleh lari-lari. Jangan ya. Dia boleh lari-lari tetapi tetap dalam pengawasan kita. Jangan lompat-lompat, kok anak perempuan lompat-lompat. Ya udah, tetap boleh ya. Jangan manjat-manjat gitu. Anak perempuan kok manjat. Gitu ya, Mbak-mbak ya. Berikanlah selalu pujian pada anak ya, bila perlu berikanlah hadiah atas keberhasilannya. Walaupun nggak berhasil banget, tapi ada pujiannya. Nah, dan menurut saya kalau untuk pujian atau mungkin permintaan maaf jika kita orang tua yang salah, itu kadang masih sulit untuk kita ucapkan ya. Nah, tetapi alangkah baiknya seketika kita salah, "Aduh maaf ya nak, aduh maaf ya bunda salah, maaf ya, bunda nggak sengaja." Begitu juga dengan sebaliknya. Jika dia melakukan sesuatu yang baik, nah alangkah baiknya kita memberikan pujian, "Wah pintar sekali kamu." Ya, walaupun dia melakukan mengisi gelas yang tadinya buat kita, ya harapannya mengisi air minum itu buat kita sampai dengan kita bisa kita minum tanpa ada yang tertumpah dan kita harus kerja lagi, ternyata tertumpah. Tetapi niat baiknya sudah harusnya kita hargai ya. Terima kasih sekali walaupun tumpah gitu ya. Walaupun kita kesel gitu. Ya, berikanlah selalu pujian, kalau perlu berikan hadiah dan jangan lupa ucapan maaf jika kita salah. Ini ada beberapa tahapan perkembangan dan stimulasi. Ini ada mungkin beberapa contoh saja, umur 0 sampai 3 bulan. Ini contoh ya, misalnya di tahapan umur 0-3 bulan itu harusnya sudah mengangkat kepalanya setinggi 45 derajat. Jadi kalau di umur 3 bulan belum bisa mengangkat kepalanya, berarti kitanya yang kurang stimulasi. Ya, Nah, stimulasinya gimana? Nah, ini ada stimulasinya yang kita berikan, misal nih memberi rasa aman dan kasih sayang, seringlah memeluknya, seringlah menggendongnya, ya. Menggendong itu dengan posisi mungkin yang berdiri sehingga kepala belajar untuk berdiri, ya. Nah, jadi kalau mungkin ada beberapa dari kita yang terbiasa ini ya kebiasaan atau mungkin kebudayaan atau apa kali ya. Jadi kalau bayi ya gendongnya seperti bayi, ya seperti bayi gendongnya gitu. Jadi nggak boleh diberdirikan, jangan nanti kepalanya nonong. Jangan seperti itu nanti patah kepalanya. Tidak, ya itu adalah salah satu bentuk stimulasi. Tentunya yang kita lakukan dengan hati-hati dan benar, ya. Bukanlah kita biarkan anak tuh sampai terjatuh atau mungkin kepalanya mereng sana mereng sini gitu ya. Ya Mbak-mbak ya. Kalau di tempat panti ya, ini bayinya umur berapa banyaknya? Atau banyak balita? Kita kalau yang bayi di bawah setahun, kalau bayi di bawah setahun kita ada 6 orang, Bu. Maaf, saya tidak bisa terdengar jelas. Storing. Kita kebanyakannya itu balita, Bu. Bayi di bawah setahun itu cuma 6 orang. Oh, kebanyakan balita. Balitanya di umur berapa yang rata-ratanya, Mbak? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, Bu. Oh, gitu. Ya, berarti sudah bisa diajak bermain ya. Coba kita lihat untuk yang umur, saya contohnya 19. Oke, ini ada tahapan dan perkembangan stimulasi umur 18 sampai 24 bulan. Jadi tahapan perkembangannya dia harus sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Itu selama 30 detik. Harusnya itu sudah bisa. Kira-kira balita di panti kita sudah bisa belum, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Berarti nih mbak-mbaknya rajin nih bawain tatah-tatah ya. Karena masih muda jadi nggak bengkok tulangnya. Kalau saya mah sudah bengkok nanti ini. Kemudian berdiri sendiri. Apa stimulasinya? Kalau untuk yang gerak kasarnya. Jadi kalau untuk yang berdiri itu adalah gerak kasar. Berjalan itu juga gerak kasar. Nah, stimulasi yang dilanjutkan itu adalah dorong agar anak mau berlari, berjalan, dan berjinjit.
Nah, itu dia stimulasinya. Bermain di air, menendang bola, melempar, menangkap bola, ya, serta berjalan naik turun tangga. Itu untuk gerak kasarnya, ya. Nah, kemudian kalau untuk gerak halus, apa tahapan perkembangannya? Menumpuk 4 kubus, 5 kubus, ya, kemudian memungut benda kecil dengan jari-jarinya, ya. Itu tahapan perkembangan yang sudah harus dilewati atau dimiliki umur anak 18 sampai 24 bulan. Jika tidak, apa yang kita lakukan? Stimulasi apa yang kita lakukan? Dorong anak untuk mau main balok-balokan. Nah, ya, main balok. Kemudian memasukkan benda yang satu ke dalam benda yang lainnya. Nah, ini untuk yang gerak halus. Jadi kerjaannya lebih rumit, lebih sedikit memerlukan ketelitian, itu yang untuk gerak halus. Nah, kemudian untuk yang Kalau untuk yang bicara di umur 18 sampai 24 bulan, harusnya dia sudah bisa menyebutkan 3 sampai 6 kata yang berarti, harusnya, ya. Nah, kemudian stimulasi apa yang harus kita berikan jika dia belum bisa menyebutkan kata-kata tersebut? Nah, ya, 3 sampai 6 kata itu kalau dia belum bisa, apa yang harus kita lakukan? Stimulasi apa gitu. Nah, bernyanyi, bercerita, dan membaca saja untuk anak agar ia mau ikut serta. Jadi bernyanyi-bernyanyi itu adalah salah satu stimulus untuk bicara, ya. Kemudian berbicara banyak-banyak kepada anak, gunakan kalimat-kalimat pendek. Nah, jadi jangan sampai ya kalau lagi mager, lagi putus cinta, ya, lagi galau. Nah, ini susah nih nanti balitanya ya, kok diem aja, tiba-tiba diem, tiba-tiba bagus mood-nya ya. Nah, nih yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk berbicara itu, untuk berkomunikasi dengan anak itu harus dilakukan sesering mungkin. Kadang saya pernah punya cerita begini. Jadi ibunya terlalu sibuk, jarang berkomunikasi dengan anaknya sehingga pada waktu makan itu ini mie-nya. Ibunya sudah memasak, ya, ibunya memberikan mie instan kepada anaknya. Ini mie-nya. Hanya itu saja, ya. Jadi nanti kalau anaknya meminta, jadi anaknya hanya tahu mie-nya. Jadi minta mie-nya. Jadi dia hanya tahu mie-nya. Jadi kalau dia mau makan, berarti dia menyebutkan hanya mie-nya. Karena ibunya jarang sekali berkomunikasi dengan anaknya, ya. Karena ibunya malas, capek, katanya begitu. Tapi saya nggak ngerti juga ya, kenapa ibu bisa seperti itu. Jadi yang ditiru oleh anak adalah yang didengarnya. Ya, jadi kalau jarang didengar atau mungkin diasuh dengan orang yang tidak bisa berbicara atau mungkin tuli, otomatis perkembangan berbicara anaknya juga akan terganggu, akan terhambat, gitu ya. Terus bagaimana dengan sosialisasi dan kemandirian untuk anak umur 18 sampai 24 bulan? Di tahapan perkembangannya untuk kemandirian, dia sudah bisa memegang cangkir sendiri, minum sendiri, bertepuk tangan, melambai ya. Nah, menirukan pekerjaan rumah. Jadi kalau mbak-mbaknya atau kakak-kakaknya lagi nyapu, dia bisa ngikutin. Nah, jika tidak, apa stimulasinya? Ya, gitu. Bujuk anak untuk tenangkan jika dia rewel, ya, ajak dia mengunjungi tempat bermain, ya, ke kebun binatang, lapangan terbang. Nah, ya, kemudian mengancing baju, ya, ini kemandirian. Masih ada kan kalau untuk kancing baju ini kayaknya terlalu sulit ya, sulit memang. Masih ada yang membutuhkan bantuan. Ini kok luar biasa ini kalau misalnya bisa gitu ya. Kadang nggak mau mencoba kadang balitanya. Terus membuat rumah-rumahan ya. Membuat rumah-rumahan bisa jadi dari bantal, kemudian ditutupi dengan selimut untuk atapnya. Nah, itu adalah sosialisasi kemandirian. Nah, kemudian mulai diperkenalkan dengan jenis kelamin anak, ya, baik memandikan atau mungkin memakaikan pakaian. Nah, pakainya baju yang ini ya, kan kakak perempuan. Nah, seperti itu, ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang bertanya. Oke,
Oke, jadi kesimpulannya pertumbuhan dan perkembangan itu mungkin bisa kita lihat dari gambar saya ini. Jadi kalau untuk yang perkembangan yang tadinya hanya bisa tertelentang saja, nih kita lihat di gambar saya atau di grafik saya sampai dia bisa berlari, berdiri, ya, bisa naik tangga seperti ini. Nah, begitu juga dengan pertumbuhannya. Jadi kalau dia tumbuhnya dengan baik, tentunya grafik dari pertumbuhan berat badan, tinggi badannya itu akan melengkung ke atas. Ya. Jadi anak yang sehat akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini adalah kesimpulan dari cerita kita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin sampai di sini cerita saya. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Mungkin kalau nanti bisa ini sharing bersama-sama. Kira-kira paham mungkin jelas nggak ya yang saya sampaikan atau terlalu cepat saya ngomongnya? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik, dari kakak-kakak pengasuhnya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan ke Bu EN-nya? Tadi udah banyak banget nih informasi yang diberikan oleh Bu EN ya. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak pengasuh? Ada, Bu, mau tanya satu, Bu. Silakan Bu EN, ada yang mau bertanya? Iya, silahkan. Oke, jadi yang ingin saya mewakili pengasuh-pengasuh yang lain ingin bertanya kepada WN. Yang pertanyaannya, ada anak yang usia 9 tahun, 10 bulan atau 11 bulan udah bisa jalan. Dan ada juga anak babnya, Bu, itu bisa terjadi. Dan kita sebagai pengasuh harus seperti apa? Sebentar, paling gini, kakak pengasuhnya boleh tolong dibantu untuk laptop yang lainnya mungkin suaranya dimatikan terlebih dahulu gitu ya, agar Bu EN-nya mendengar dengan jelas suaranya, karena ya Bu EN ya nggak kedengeran mungkin. Volumenya aja dikecilin kakak pengasuh, bisa tolong dibantu untuk masing-masing laptopnya dikecilin, jadi mungkin suaranya di satu laptop saja gitu, sehingga kita bisa ulang pertanyaannya. Sebentar, Bu, soalnya yang kontrol 3 laptop itu 1 orang. Oke, boleh, nggak apa-apa, sambil diiniin aja. Mungkin yang lain kalau ada. Karena kebetulan kita memang lagi prokes banget, jadi kitanya ada di ruang inti tempat serah terima, kakak-kakak pengasuh ada di ruangan serbagunanya untuk di ruangan ininya. Oke. Ya, gimana kakak pengasuhnya? Sudah bisa mencoba mengulangi pertanyaannya? Ya, masih. Maaf sebelumnya, Bu, apakah suaranya masih... Nggak apa-apa, ini itu masih ada satu, nggak apa-apa, sambil ini udah mulai berkurang noise-nya, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, silakan kakak pengasuh. Oke, jadi saya mewakili... Nggak bisa. Nggak bisa. Nih, udah mati.
Bu, bisa diulangi, Bu, sekarang, Bu. Ya boleh, silakan, silakan. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya tentang ada anak, satu orang anak kan biasanya udah usia 9 bulan, 10 bulan, atau 11 bulan udah bisa jalan. Dan ada juga anak udah 2 tahun tapi belum bisa jalan gitu. Apa penyebabnya anak tersebut belum bisa jalan dan kita sebagai pengasuh apa yang harus kita lakukan gitu. Terima kasih, Bu. Baik. Bu En sudah mendengar dengan jelas untuk pertanyaannya ya Bu ya, insya Allah kedengaran ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah dengar ya. Ya, silakan. Berarti permasalahannya ada anak balita yang di panti yang belum bisa jalan, yang umur 2 tahun ya. Ya. Iya, Bu. Ya, baik. Sebelumnya mbak-mbak di panti ada melakukan ini enggak, apa sih namanya, kunjungan ke posyandu? Ada, Bu. Ada, iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita itu perlu memantau ya, memantau apakah anak kita ini berada di dalam koridornya atau di dalam jalan yang luruskah untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk memantau itu kita perlu melakukan apa namanya, deteksi gitu ya. Jadi setiap kita yang mempunyai bayi balita itu kita lakukan pemantauan. Nah, seketika kita menjumpainya, nah lebih awal dideteksi itu lebih baik. Nah, berarti kalau menurut saya dengan permasalahan yang di umur 2 tahun, dia belum bisa berjalan atau belum bisa berdiri. Berdiri bisa? Bisa, Bu. Cuman berjalan Ya, belum bisa. dicoba aja. Ya, Mbak, berarti mungkin stimulasinya saja yang kurang kalau menurut saya ya. Harusnya stimulasi itu diharapkan sebelum masanya tahapan perkembangan dia berjalan itu sudah kita lakukan. Misal ya, itu di usia yang jalan itu tahapan perkembangan di usia 9 sampai 12 bulan. Harusnya di usia 9 sampai 12 bulan itu kita melakukan rutin ya, stimulasi bagaimana agar motorik kasarnya ya, maksudnya anak ini biar bisa berjalan itu terus kita lakukan. Nah, jadi Mbaknya kita inikan dulu, kita semangati dulu ibu-ibu pantinya atau mbak-mbak pantinya untuk menstimulasi ya, mungkin diajar tatah-tatah, kemudian kalau dia jatuh kita semangati itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi seketika kita sudah melakukan stimulasi secara rutin minimal 2 minggu ya. Jadi kalau di form KPSP itu kita gunakan untuk menilai jika ada hal yang meragukan dari perkembangannya, itu 2 minggu kita datang lagi ya. Kita tengok lagi perkembangannya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi kalau saya sarankan untuk bayi yang ada di panti itu, nah coba ibunya lakukan stimulasi dulu ya, stimulasi untuk bisa berjalan. Nah, mungkin ditatah ya, kemudian diajarkan jalan menyusuri dinding. Nah, seperti itu ya. Kemudian diajarkan untuk mengambil bola yang mungkin agak sedikit jauh dari dia atau mungkin balon. Nah, mungkin itu dilatih dulu secara rutin dan kontinu. Kemudian nanti kita lihat kembali ya apakah dia sudah bisa atau belum. Nah, jadi kalau saya sarankan mungkin bisa ke puskesmas ya untuk memantaunya. Nah, untuk memantaunya dibawakan ke puskesmas, jadi sehingga kita bisa mendeteksi. Jadi kita jangan sampai terlambat kalau menurut saya ya. Jadi tetap distimulasi.